Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Mirsa, jumpa lagi dengan saya Julia Kamila dalam program Ikhwal Jam'iyah, hadir bersama narasumber saya. Dan tentunya ini adalah program yang luar biasa karena memberikan update kabar terbaru seputar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kali ini Ikhwal Jam'iyah akan membahas tema pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Tentunya telah hadir di studio, ada tamu spesial saya, Sekretaris 1 PW Perguno Jawa Timur, ada Ustadz Abdul Mujib SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Dan jauh di sana, tapi dekat di hati. Ada Ketua PWLP Ma'arif NU Jawa Timur. Assalamualaikum ya Nur Sodik Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai. Assalamualaikum Yai. Selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi ya. Baik, pemirsa, kita punya tema pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Lebih dahulu saya akan berbincang dengan ada studio dulu. Ada Sekretaris 1 PW Perguno Jawa Timur. Bagaimana kalau bicara situasi atau kondisi terkini di beberapa lembaga pendidikan ada di Jawa Timur? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi pandemi ini memaksa kita semuanya, para insan pendidikan, untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Cuma memang ada problem yang sampai hari ini belum bisa terpecahkan. Pertama adalah belum semuanya para guru ini menguasai teknologi secara penuh. Betul. Pada akhirnya adalah pembelajaran dilakukan sehingga monoton. Tugas-tugasnya hanya itu, media sosial hanya WA, padahal banyak disediakan portal-portal maupun media digital yang lain. Nah, hal ini memaksa pemerintah sebenarnya harus hadir di tengah-tengah pendidikan kita. Sebab kalau tidak, maka ancaman yang terjadi adalah pembelajaran yang membosankan akan mengancam anak didik tidak akan bisa maksimal menerima pelajaran. Yang kedua adalah problemnya hari ini jaringan internet yang tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan di daerah-daerah tertentu ketika melaksanakan PJJ ini berlangsung. Maka dari itu sekali lagi hadirnya pemerintah dalam mengatasi persoalan dua yang mendasar ini harus segera dilaksanakan. Baik. Kalau dari Ketua PWLP Ma'arif sendiri bagaimana tentang pembelajaran tatap muka ini, Yai? Pripun? Ya, sampai hari ini kami masih tetap berpedoman kepada SKB 4 Menteri. Bahwa di luar zona hijau tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, kita ikuti juga diskresi yang dikeluarkan oleh Gubernur bahwa untuk tingkat SLTA dalam kapasitas yang terbatas itu sudah dilakukan uji coba. Memang pada situasi seperti ini menemukan satu sistem pembelajaran yang ideal itu agak sulit, tetapi menurut saya harus tetap dicari sistem yang terbaik dari situasi yang kurang baik. Nah, oleh karenanya di Ma'arif sendiri kami melakukan beberapa hal. Yang pertama, kami menyiapkan para guru, para kepala sekolah untuk pendidikan yang terkait dengan PJJ ini, pendidikan jarak jauh. Hari ini kami bersama dengan PW Ma'arif seluruh Indonesia itu mendidik 2.400 kepala sekolah, kepala madrasah dalam sekian gelombang, dan sekarang sudah memasuki gelombang 4. Nanti diharapkan para kepala madrasah, kepala sekolah ini kemudian mendiseminasikan apa yang diperoleh kepada para guru. Yang kedua, kita juga menyiapkan yang terkait dengan infrastruktur untuk kurikulumnya. Pada mata pelajaran tertentu, Ma'arif Jawa Timur sekarang sudah menyelesaikan kurang lebih 75% materi pembelajaran yang nanti bisa menggunakan daring, bisa menggunakan luring. Nah, kenapa ini juga perlu kita siapkan? Kita ingin di masa pandemi ini ada standar minimal yang didapat oleh para siswa. Apa itu, Yai? Ya, materinya ini. Jadi materi yang diberikan ini ada standar minimalnya. Karena kalau situasi yang sekarang ini dibiarkan, kemudian Ma'arif
atau pergunu atau semua pengabdi pendidikan tidak hadir, maka pendidikan ini akan tidak standar. Jadi masing-masing guru punya improvisasi yang punya, yang nggak punya ya akan monoton sekali dan lain sebagainya. Sehingga dengan pola ini kita harapkan nanti apa yang dilakukan oleh Ma'arif Jawa Timur nanti kemudian bisa menstandarisasi sistem pendidikan baik luring maupun daring, karena PJJ itu ada dua, ada daring maupun luring. Nah kemudian metodenya juga sudah diuji dengan metode-metode yang baik. Dengan demikian nanti standar minimal itu akan terpenuhi. Karena bagi saya begini, para siswa ini, para generasi muda ini kan situasi boleh jelek, boleh tidak bagus situasinya, tetapi para generasi muda tetap harus memperoleh hak atas pendidikan yang layak itu. Betul, sangat-sangat sepakat ya. Baik. Bahkan juga ada yang berpikir bahwa begini ya, ketika kita SPP-nya terus membayar, tetapi kemudian sekolahnya banyak yang libur, kan begitu juga ya. Ada pendapat seperti itu ya, pripun ya. Memang problemnya begini, jadi belum ada pemahaman yang sama seluruh stakeholder pendidikan. Jadi apakah betul bahwa dengan siswa tidak di sekolah itu biayanya turun misalnya? Apakah betul bahwa dengan siswa di rumah memang tidak ada pembelajaran? Ini perlu pemahaman secara bersama-sama yang intinya nanti bagaimana pembelajaran ini jalan, pembiayaan juga ada sehingga nanti sekolahnya masih bisa menjalankan roda organisasinya, masyarakat tidak terlalu berat, kemudian siswa juga merasa nyaman dengan pola-pola yang baru ini sampai nanti ketemu situasi yang jauh lebih baik. Baik, terima kasih. Oke, kalau menurut Pak Mujib sendiri bagaimana ini kalau kondisi sekarang, dalam artian kan memang kalau zona hijau okelah boleh ada tetap muka, tapi kemudian di luar itu pun ada yang masih zona kuning, oranye, itu pun juga sudah ada tetap muka. Itu gimana kalau menurut Pak Mujib? Iya, kalau menurut kami bahwa tugas utama pemerintah ini melindungi masyarakat atau rakyatnya, baik dalam keselamatan maupun kesejahteraan. Persoalan kualitas pendidikan setelah itu bisa dijamin dengan baik. Artinya, kalau Pergunu siap dalam kondisi apapun, tetapi problem yang mendasar tadi disampaikan oleh Pak Nur Sodik adalah apakah betul zona hijau itu memang menjamin bahwa di situ memang bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena hasil analisis yang kami dapatkan sebagian besar ternyata justru di zona hijau terjadi pula dampak pandemi yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, problemnya memang hasil analisis itu juga menjadi patokan bagi kita apakah zona hijau, kuning atau merah bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun yang paling penting begini, Mbak. Penurunan persepsi capaian belajar ini juga menjadi perhatian utama. Sebab orang tua hari ini memandang bahwa proses pembelajaran sudah bergeser dari sekolah ke rumah. Artinya tidak maksimal. Belum lagi nanti bebannya tadi disampaikan oleh Pak Nur Sodik, biaya yang harus meningkat. Bukan problemnya bayar bulanannya, tetapi pulsa data. Iya, ini menjadi pemikiran kita sehingga dampak pandemi ini memang harus ditanggung oleh semuanya, baik pihak sekolah, orang tua maupun pemerintah yang harus hadir dalam hal ini. Maka saya menyampaikan di beberapa kali pertemuan bahwa pemerintah ini harus hadir di tengah-tengah kita. Misalnya, sekarang ada regulasi bahwa dana BOS bisa digunakan untuk beli kuota untuk guru dan siswa. Tapi faktanya di lapangan masih belum berani kepala sekolah ini mengambil tindakan semacam itu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan bahwa nanti terjadi temuan-temuan yang memang menjadi persoalan. Ini yang harus dikawal oleh pemerintah daerah atau stakeholder di kabupaten kota tersebut. Sehingga kepala sekolah dalam mengalokasikan untuk membantu supaya siswa dan orang tua ini terangkat bebannya walaupun tidak maksimal, ini akan tercapai dengan baik. Sehingga pembelajarannya juga bisa berjalan dengan baik pula. Itu saya pikirkan. Baik. Kalau di Ma'arif sendiri ya, apakah ini sudah ada yang melaksanakan tatap muka ya? Jadi di beberapa daerah memang uji coba sudah dimulai sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur. Tetapi juga kita belum total. Jadi kapasitasnya masih maksimal 50%. Nah, kemudian pembelajarannya juga tidak sebagaimana
hari-hari biasa. Kemudian yang ketiga, protokol kesehatannya memang harus tetap dijaga sehingga dengan demikian bisa memastikan keamanan. Karena kalau ini lengah sedikit, misalnya berita yang muncul itu di Jombang baru masuk 1 hari sudah ada 1 yang reaktif misalnya. Di tempat lain bisa jadi juga ada tapi belum terberitakan. Kita berharap tadi itu kalau memang ini nanti diambil keputusan, maka faktor keamanan, faktor kesehatan, faktor kenyamanan itu harus menjadi titik perhatian pemerintah. Tetapi kalau ini memang belum tadi, seperti dulu dialog dengan Pak Kepala Dinas saya sampaikan bahwa anggaran pemerintah ke depan memang juga harus arahnya berubah. Misalnya PAK ini sudah mulai dimunculkan infrastruktur IT, tadi mengatasi kelemahan jaringan misalnya. Infrastruktur IT ini harus diprioritaskan oleh pemerintah. Yang kedua, melalui kuasa pemerintah tentu bisa menganjurkan, bisa memerintahkan kepada para perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk mengeluarkan empatinya. Karena pada situasi begini kan sebetulnya di satu sisi ada yang susah, di satu sisi ada yang untung besar. Diuntungkan, betul. Untung besar. Nah, dan bulan ini alhamdulillah saya lihat di beberapa provider sudah mengeluarkan kebijakan misalnya dengan Rp10 dapat 10 GB tetapi untuk kepentingan proses pembelajaran bukan untuk kepentingan yang lain-lain. Baik. Jadi memang benar tadi ketika disampaikan Pak Mujib bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Iya, harus hadir pemerintah. Justru pada situasi begini kehadiran pemerintah harusnya lebih. Jadi kalau menurut saya tidak sekedar harus hadir, tetapi harus hadir dengan cara yang lebih. Hadir itu tadi misalnya melalui programnya, melalui kebijakannya, melalui aturannya. Pemerintah kan yang punya kuasa. Betul. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga misalnya tidak hanya mengurangi beban pulsa, tetapi infrastruktur mereka juga harus bangun. Sehingga kalau itu bersama-sama. Contoh yang lain misalnya begini. Nah, kebijakan BST yang diberikan di desa-desa itu, yang dibijaki oleh Pak Menteri Desa itu. Sebetulnya itu kalau mau disiasati bisa juga menyelesaikan problem biaya beban pembelajaran yang tadi harus dikeluarkan masyarakat. Misalnya masyarakat ini kan dapat bantuan 600 per bulan. Yang 100.000 dikumpulin bareng-bareng kemudian mengembangkan infrastruktur di daerah itu. Nah, ini juga bisa mengurangi beban masyarakat karena dengan demikian fasilitasnya tersedia. Yang keempat, pemerintah juga bisa menganjurkan organisasi-organisasi kemasyarakatan juga untuk terlibat dalam mengatasi kesulitan ini. Kami misalnya di Ma'arif bekerja sama dengan Lazisnu Jawa Timur, sekarang ini mengadakan 2 program, mengarahkan kantor-kantor Lazisnu, kantor-kantor Ma'arif di cabang itu untuk menyediakan wifi gratis bagi para siswa. Kemudian bagi yang betul-betul tidak mampu melalui kelompok belajarnya, pengadaan HP. Memang ini tidak menyelesaikan jangka panjang, tetapi setidaknya dalam kurun waktu yang pendek ini problem-problem itu dapat dikurangi. Baik. Oke, terima kasih. Kalau di Pak Mujib sendiri, kalau Pergunung misalnya kita dibuat pembelajaran tatap muka begitu, apakah sudah siap teman-teman Pergunung dengan kondisi seperti saat ini? Iya. Apapun kondisinya kami harus siap. Sebagai guru, sebagai pendidik kami siap dalam kondisi apapun. Cuma sistem ini harus dibangun. Ya, sistemnya harus dibangun. Satu, bahwa kesiapan sekolah atau lembaga pendidikan ini menjadi penting, sehingga menjamin semuanya, baik guru maupun siswa untuk belajar dengan berkualitas. Karena kita targetnya adalah kualitas pendidikan. Nah, beberapa bulan ini kita akui bahwa target kurikulum kita tidak akan tercapai. Maka percepatan pencapaian kualitas ini harus ditempuh ketika kita bisa tatap muka. Hadirnya anak-anak di sekolah ini menjadi suatu kebanggaan dan motivasi bagi kita untuk mengajarkan anak-anak yang lebih baik lagi daripada ketika kita jarak jauh. Nah, sekolah dalam hal ini memang harus menyiapkan segalanya, baik protokol kesehatan maupun kesiapan suasana, termasuk transportasi menuju ke sekolah. Ini harus menjadi jaminan. Subhanallah. Iya,
Artinya jangan sampai di rumah kita siapkan betul di sekolah, tapi di tengah-tengah proses perjalanan dari sekolah ke rumah tidak bisa menjamin tentang hal itu. Ini sama saja dengan membiarkan anak kita ke lubang yang mungkin kita tidak pernah tahu ujungnya. Nah, ini kembali lagi kepada kita semua dan pemerintah, termasuk stakeholder pendidikan yang lain, untuk bersama-sama menyamakan persepsi ini. Apakah kita siap atau tidak, sesungguhnya kesiapan kita semuanya, bukan hanya di Ma'arif, bukan hanya di Bergunu, termasuk pemerintah dan orang tua. Oke. Itu, Mbak. Baik, oke. Dan pemirsa, kita akan kembali perbincangan kita seputar pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19, dan kita akan hadir usai jeda dengan saya Julia Kamila. Indonesia menempati posisi ke-6 dunia pengidap diabetes. Waspadalah, siapa saja yang berpotensi mengidap penyakit diabetes? Apa solusi yang aman untuk mengatasi diabetes? Barino glukosa niki, terus pun adem, boten panas, darahnya pun turun gulane. Konsumsi glukosifa sekarang juga. Bersarung mangga. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Kolesterol disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya konsumsi makanan berlemak yang berlebih seperti seafood, gorengan, junk food, juga disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik. Seringkali saya suka makanan yang berlemak atau berminyak. Setelah itu saya punya keluhan pada punggung terasa nyeri dan tangan terasa nyeri. Kolesterol tinggi, Gokoles solusinya. Terima kasih. Selamat kembali berbincang dengan narasumber saya dan kembali di program Ihwal Jam'iyah. Ini terbawa suasana dengan Dr. Hisni Darsyah, ini baru tersambung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ketemu lagi. Sehat-sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dok, ini tema kita adalah pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19, Dok. Nah, ini bagaimana, Kak, dengan bisa dikatakan dalam tanda kutip ancaman kesehatan ketika dipaksa untuk tatap muka begitu, Dok? Jadi gini, Mbak. Kalau mungkin memang tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, memang itu adalah sebuah persiapan yang ideal dari setiap pondok pesantren. Baik. Namun sekali lagi, kalau kami dari sisi medis, memang dengan melihat kondisi seperti ini, memang kita masih agak berat ya untuk melepas bukan hanya pendidikan saja sebetulnya, juga sektor industri, sektor ekonomi, sektor usaha. Itu sebetulnya dari sisi kesehatan kita tidak merekom kondisi seperti ini. Meskipun kita paham kalau ini tidak segera disiasati, diambil jalan keluar, maka ekonomi akan terpuruk,
pendidikan juga akan menjadi berat. Mengapa? Saya sebetulnya dari tenaga medis itu, kalau ya ini adalah kelompok yang memang menginginkan agar anak-anak daring. Jadi belajar di rumah, baik itu pondok pesantren maupun di sekolah umum maupun pesantren. Saya adalah pendukung daring, jadi belajar dari rumah. Tapi di sisi lain, ketika melihat kafe buka, mall buka, tempat-tempat ini buka, dengan kondisi transportasi yang serba terbatas, itu penuh tempat itu. Setelah saya lihat, siapa di situ? Pelajar. Allah. Anak-anak usia sekolah berkerumun kumpul di situ. Yang dilakukan apa? Mereka main game. Kemudian entah interaksi, karena sini memang orangnya senang bukan eksplorasi ya. Suatu saat saya dampingi mereka dan duduk di situ. Artinya mereka meluangkan waktu bukan dengan ilmu, tapi dengan melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat dan lebih mengharap pada hal yang negatif. Ini juga merupakan problem pendidikan menurut saya kita. Di satu sisi jika kita melepas ke sekolah potensi terkena oleh COVID cukup tinggi, apalagi pada anak-anak. Di sisi lain SD, SMP, SMA ini banyak yang berkeliaran, ngumpul di kafe, ngumpul di warung, ngumpul di ini. Karena kalau memang kita sepakat dilakukan pembatasan, semua ini dibatasi, bukan hanya sekolah. Semua ini kembali lagi sektor ekonomi dibatasi, ini dibatasi, semua dibatasi. Ini kan tidak. Sekolah dibatasi, tapi di sisi lain yang lain-lain, siapa anak-anak lari ke situ. Nah, oleh karena itu saya dengan kondisi seperti ini yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah melakukan pensinergian program antara pemerintah dalam hal ini lembaga yang terkait dengan pendidikan dan pelaku di sektor ekonomi. Jadi harus ada kesinergian, kesamaan persepsi dulu. Ini kayaknya persepsi sama. Yang kedua, kalau memang kita akan membuka pondok pesantren, RMI, Rabita Mahasiswa Islamiyah, pimpinan pusat sudah mengeluarkan peraturan yang jelas. Nomornya sudah jelas, nomor 286 kalau nggak salah. Bulan Mei tahun 2020. Itu sudah jelas aturannya bagaimana, tatanannya itu ada di situ. Dan pernah saya sampaikan di sini, di TV 9 ini. Sudah ada, dan mungkin itu salah satu yang diadopsi oleh ini tadi number yang sebelumnya. Ini yang diadopsi. Jadi apa? Satu, intinya, ketika santri akan masuk pondok pesantren, itu harus dilakukan pengecekan dulu. Isolasi dulu, memberikan informasi dulu kepada fasilitas kesehatan setempat, isolasi, pemberian informasi ke fasilitas yang dekat, kemudian baru persiapan sarana dan prasarana di pondok pesantren. Sarana prasarananya apa? Contohnya cuci tangannya, maskernya. Kemudian butuh termogan juga ini ya dok ya, alat untuk ini jaga jarak. Baik. Nah, itu harus dipersiapkan. Nah, problemnya lagi tidak semua pondok pesantren memiliki kemampuan untuk menyediakan sarana itu. Bayangkan kalau pesantrennya ada 1.000 anak menyediakan masker 1.000, dan tidak mungkin masker itu 1.000 itu dipakai bulan. Tidak mungkin. 1.000 masker paling hanya dipakai 1 hari. Sudah harus ganti lagi. Berarti paling tidak kita harus punya berapa ribu. Itu satu pondok pesantren saja. Baik. Ini masker, belum. Alat cuci tangan, hand sanitizer. Kalau kita bicara ngomong fasilitas, mungkin dari jadi memang harus pondok pesantren itu harus memiliki sesuatu yang dari sektor ekonomi, dari untuk menyediakan fasilitas tambahan di era pandemi ini. Baik, kalau kita ngomong fasilitas dok, ini saya geser dulu ke Ma'arif dulu dok. Masker, kemudian cuci tangan, kemudian yang penting lagi, kita ini punya budaya ngumpul. Baik. Ya, kita punya budaya ngumpul. Nah, santri di ngumpul, nggak bisa itu.
Nggak ngumpul tuh nggak paling bisa. Pondok tempat tidur satu kamar itu isi 6 sampai 8 orang. Sudah kita udah pernah lihat itu. Dan itu potensi saling menularkan sangat tinggi sekali. Nah ini problem-problem yang harusnya kita bisa segera talikan solusinya. Demikian, terima kasih. Baik. Oke, saya geser dulu ke Yai Nur Sodik. Bicara fasilitas ini Yai. Siapkah kemudian ketika di Ma'arif dengan fasilitas yang ada, apakah itu ada termogan, apakah dengan ada hand sanitizer, cuci tangan dan seterusnya, apakah sudah siap dengan itu, Yai Nur Sodik? Ya, jadi ini bagian dari kebijakan yang kita bikin, bahwa ke depan sekolah-sekolah yang memang memulai proses pembelajaran, maka harus dipastikan dulu sarana yang terkait dengan kesehatan itu kemudian tersedia, kemudian fasilitas kesehatannya juga tersedia, SOP tentang kesehatan ini juga sudah ada. Dengan demikian nanti yang tadi saya sampaikan itu, gurunya nyaman, gurunya aman, siswanya aman, yang mengantarkan juga aman itu. Nah, memang agak berbeda dengan di pesantren. Sehingga kalau kami untuk sekolah-sekolah yang di pesantren agak lebih longgar dikit, walaupun itu juga berisiko, karena ini semua berisiko. Jadi kalau yang di pesantren karena mereka ngumpul dalam satu tempat, tidak ada orang lain yang masuk, maka kami sepanjang apa yang disampaikan oleh Dr. Hisnin tadi ditaati, maka kami perbolehkan. Tetapi yang sekolah memang sampai hari ini kami belum merekomendasikan. Karena ya itu tadi, bisa jadi di sekolah aman, tetapi proses perjalanan belum tentu aman. Yang kedua, kalau kemudian mereka pakai transportasi umum, lebih bahaya lagi. Itu sehingga faktor-faktor ini yang memang harus diatur terlebih dahulu. Memang apa yang kami sampaikan kadang-kadang tidak populer di sekolah-sekolah, karena sekolah sudah kangen untuk masuk ini kan. Survei kami ini kan begini, 50% lebih ibu-ibu itu khawatir anaknya ke sekolah, tetapi 50% lebih itu siswa pengen masuk. Sementara 50% lebih pada sisi yang lain, sekolah-sekolah ini sudah pengen memulai, karena ya tadi itu, pembiayaan yang dikeluarkan makin besar, hasilnya tidak optimal, sementara dana-dana masuk mengalami perlambatan semua. Tentu ini menjadi problem-problem yang harus diselesaikan oleh semua pihak, sehingga tadi kita perlu tegaskan, mumpung dialog begini didengar oleh semua, maka kehadiran pemerintah itu sangat diperlukan, termasuk juga kehadirannya Dr. Hisnin dan lain-lain itu juga sangat diperlukan. Kenapa? Karena yang terkait dengan kesehatan ini kan menjadi wilayah beliau yang harus terus kita bantu untuk diamankan. Saya pikir Dr. Hisnin juga tidak bisa bekerja sendirian tanpa bantuan kita semua. Kalau gurunya tidak mensosialisasikan, kalau Ma'arif tidak bikin kebijakan, RMI tidak bikin kebijakan, ya Dr. Hisnin pasti tidak kuat juga kalau menangani keseluruhan dengan resiko yang harus ditanggung sendiri. Baik. Kalau dari Pak Mujib sendiri bagaimana nih Pak Mujib? Dengan kondisi seperti itu, fasilitasnya harus betul-betul ideal begitu? Iya. Pendidikan kita sesungguhnya kan di pusatnya ada 3 ya. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah atau sekolah lah. Nah, ketiganya ini harus punya persepsi yang sama seperti disampaikan oleh Pak Dr. maupun Pak Nur Sodik tadi sebelum kita mulai. Artinya bahwa kita menjamin betul-betul siap proses pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Karena apa? Tuntutannya bukan hanya sekedar masuk, tetapi peningkatan kualitas ini juga menjadi perhatian. Kalau hanya sekedar masuk kemudian memenuhi formalitas saja, untuk apa? Tapi tidak meningkat, tidak lebih baik daripada PJJ yang sudah kita laksanakan. Maka kami concern pada SDM gurunya. SDM guru. Ya, hari ini kami mendampingi beberapa guru untuk persiapan itu. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa penguasaan teknologi bukan hanya untuk pandemi ini saja. 15-20 tahun yang akan datang, ini akan dibutuhkan. Jadi kita ambil sisi yang positif saja dalam kondisi ini. Penguatan kompetensi pada penguasaan teknologi ini menjadi hal yang tidak tabu untuk guru NU dan sebagainya. Artinya kita harus siap. Nah, kembali pada sekolah. Sekolah sekali lagi, ya memang harus menyiapkan segalanya. Sampaikan oleh Pak Nur Sodik tadi, ya aman dan nyaman. Tapi juga dari kami,
betul-betul pembelajaran itu berkualitas, karena taruhannya mahal betul. Karena ini kan masih transisi betul ya. Kita bisa melihat bahwa kondisinya memang belum normal. Tapi resikonya memang harus kita tanggung. Nah, resiko besar ini kalau tidak diimbangi dengan kualitas untuk apa? Artinya ini harus dibangun sebuah komitmen yang sama. Kalau memang harus masuk, maka pembelajarannya dengan beresiko ini, maka kualitas pendidikan juga harus terjamin. Saya tadi Pak Dokter menyampaikan, memang idealnya kalau memang tidak bisa dipaksakan, maka solusinya adalah penguatan di SDM gurunya. PJJ ini bagaimana berkualitas sambil menunggu kondisi yang normal, sehingga ketika kondisinya aman betul, maka fungsi kita sebagai guru betul-betul bisa meneruskan proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik. Kalau dokter, ini yang paling rawan itu apa sih untuk penularannya virus itu, Dok? Apakah juga ada pengerumunan, katakanlah di sekolah-sekolah begitu, Dok, di pondok pesantren dan kerumunan, itu apakah tinggi sekali resistensinya untuk terjadi penularan virusnya? Ya, Dok, bisa mendengar suara saya, Dokter Hisnin? Oke. Dokter, baik. Ini ada oke. Dan saya geser aja ke Yai Narsodik ini. Yai, pripun Yai di Ma'arif sendiri Yai? Penguatan seperti ini, model-model sudah disosialisasikannya ke sekolah-sekolah terkait dengan PJJ itu? Jadi yang seperti tadi kami sampaikan, jadi kami ini sekarang terkait dengan situasi ini ada 2 pelatihan yang kita lakukan terus-menerus. Baik. Yang satu tadi tentang PJJ, alhamdulillah ini sudah gelombang 4. Alhamdulillah. Dan yang kedua pembelajaran inovatif, itu yang juga dilatihkan di Jawa Timur. Sudah merata itu Yai? Kenapa? Sudah meratakah? Kalau merata belum, karena ini angkatannya kan terus berjalan. Bahkan kami sebetulnya pada situasi yang sulit seperti ini, kami sebetulnya lebih bahagia kalau dari sisi organisasi. Konsolidasi kami lebih mudah, komunikasi kami lebih gampang, kemudian menyelenggarakan sesuatu itu pesertanya bisa jauh lebih banyak. Tetapi tadi itu, kalau ini terus menerus, tentu kita yang dipikirkan tadi siswanya itu tadi. Yang betul. Bisa jadi kita yang pada umur-umur matang begini ini bisa menerima itu dengan baik. Tetapi kalau para siswa tidak diberikan pendidikan dengan cara-cara yang tadi inovatif dan kreatif, itu nanti juga mereka akan bosan. Karena itu tadi kita bikin itu 2. Ada untuk pendidikan jarak jauh sendiri, ada pendidikan yang inovatif. Nah yang ketiga, kita juga siapkan prasarananya tadi yang saya sampaikan. Ma'arif Jawa Timur, insya Allah sekarang sudah 75% materi pembelajaran inovatif itu kita siapkan. Sehingga nanti guru-guru di lingkungan lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang belum siap membuat sendiri, maka silakan ngambil pada sistem IT yang dibangun oleh Ma'arif tingkat Jawa Timur. Kami juga berkoordinasi dengan pusat, dengan daerah-daerah yang lain yang nanti kita harapkan kalau ada daerah yang punya kelebihan di satu sisi, itu menjadi bagian dari kami. Baik. Terima kasih penjelasannya, dan pemirsa kita akan kembali lagi usai jeda dengan saya Kamila, tetap di program Ikhwal Jam'iyah. Tunggu, kakak cobain dulu. Tenang, kakak tunjukin sesuatu. Ya, semua orang tahu dan suka dengan rasa bawang. Tik-tik. Tik-tik, snack bawang asli. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda.
bersarung mangga. Kolesterol disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya konsumsi makanan berlemak yang berlebih seperti seafood, gorengan, junk food, juga disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik. Seringkali saya suka makanan yang berlemak atau berminyak. Setelah itu saya mempunyai keluhan pada punggung terasa nyeri dan tangan terasa nyeri. Kolesterol tinggi, Gokoles solusinya. Menyibukkan diri dengan masalah yang tidak mendatangkan manfaat adalah salah satu tanda lemahnya iman. Menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhlal Jam'iyah, dan ini segmen ketiga. Anda bisa interaktif dengan kami di 0315660109. Saya ulangi lagi di 0315660109. Tema kita adalah pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Kembali dengan Pak Abdul Mujib SAGM PDI. Pak Mujib, ini ada nggak mungkin seperti pendampingan kegiatan dari teman-teman pergunu selama pandemi ini untuk peningkatan SDM dari guru-gurunya? Ya, sebenarnya ketika pandemi ini mulai, kita berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama ini mengalokasikan untuk pelatihan, karena ini satu keniscayaan bahwa tuntutan harus. Tetapi karena kita menunggu sampai hari ini belum ada kegiatan, maka kami sudah melakukan itu secara masif, pendampingan kepada guru-guru tentang teknologi. Sehingga sekali lagi, kenapa ini penting? Supaya apa yang disampaikan nanti tidak membosankan. Kita sadar bahwa guru kita luar biasa secara kuantitas, tapi kualitas harus memang terus ditingkatkan. Apalagi di sekolah-sekolah yang notabene sekolah swasta, kemudian di tempat-tempat yang terpencil, jauh dari jangkauan pemerintah dan sebagainya. Ini menjadi perhatian yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Nah, kami hari ini terus, terutama di Sidoarjo dan sekitarnya, sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah, Pergunu Hadir tidak hanya diterima di sekolah-sekolah lembaga formal Ma'arif, Pak Nur Sodik. Kami laporkan bahwa kami sudah melakukan pendampingan di SD dan SMP sekolah negeri, Pak, di Sidoarjo. Kami diterima dengan baik dan mereka juga sangat respon terhadap kita. Mudah-mudahan di kabupaten kota yang lain juga bisa dilakukan. Artinya Pergunu ini tidak hanya di lingkungan pendidikan Ma'arif, tapi guru kita ada semua di sektor pendidikan, baik jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan ini sudah kami lakukan. Dan akan terus kita lakukan untuk menjawab kualitas guru-guru NU. Terima kasih. Baik, luar biasa. Oke, saya geser ke dokter dulu. Dok, ini tempat yang paling rawan penularan adanya COVID ini, itu di mana, Dok? Ya, bagaimana? Kerumunan banyak orang begitu mempunyai resiko yang sangat tinggi ya, Dok, untuk terjadinya penularan, Dok. Halo, ya. Terjadinya penularan virus COVID itu pada situasi seperti apa, Dok? Ya, bisa diulangi? Baik. Maaf, Mbak. Oke. Pada situasi apa? Pada situasi apa virus itu bisa menyebar secara masif? Oh, penyebaran virus. Betul. Ya. Penyebaran virus melalui organ yang sudah mati. Jadi begini, virus itu hanya bisa hidup di inang. Kira-kira kedengaran ya, sore ya? Iya, Dok. Oke. Soalnya saya kurang informasi dari ini, kurang jelas dari sana. Virus itu hanya bisa hidup melalui inang. Apabila inangnya mati, dia otomatis mati. Hanya proses kematian dari virus itu tidak langsung saat itu juga mati. Dia memerlukan sebuah proses. Beberapa jam kemudian, 1 jam, 2 jam. Sementara ini kita memberikan asumsi 4-6 jam. Ini menggunakan, kita belum tahu sebetulnya virus
COVID ini berapa bisa bertahan yang selnya sudah mati. Nah, sedangkan kita menggunakan dari yang lain biasanya sekitar 6 jam baru bisa mati. Nah, sedangkan tidak mungkin kan kita kalau orang mau dikuburkan langsung. Kan ininya dikuburkan langsung, nggak mau nunda. Kecuali kalau orang yang beragama mungkin ditunda besok bisa. Tapi kalau kita pasti akan disegerakan untuk memakamkan. Tidak mungkin lagi nunggu sampai 6 jam. Mereka pasti segera ingin bawa. Oleh karena itu kenapa dalam prosedur kita menggunakan prosedur walaupun hasil swab pada waktu belum keluar. Ini sering terjadi kontradiksi di masyarakat tentang hal-hal yang sebetulnya nggak penting sih sebetulnya seperti ini. Cuma ada yang saja membesar-besarkan hal seperti ini. Kira-kira demikian. Oke. Kalau dokter sendiri ketika penyebaran itu terjadi lingkungan sekolah, ketika ada kerumunan siswa begitu kemungkinan besar apa enggak terjadi penularan, Dok? Pada saat apa? Penularan maksudnya? Iya, artinya ketika di sana kan banyak kerumunan siswa tuh, misalnya dipaksakan untuk tatap muka begitu. Kemungkinan besar terjadikah, Dok, penularan virus itu? Jadi kalau misalnya siswanya itu berkerumun, ya otomatis potensi penularan itu makin tinggi ya. Tapi apapun kenyataannya, ini yang tidak sekolah, sarana tidak sekolah seperti pasar, seperti warung, seperti ini sudah buka semua. Mereka tidak kumpul di pondok pesantren, kumpulnya di warung, mereka kumpulnya di kafe. Ya apa ya? Ini adalah buah malam buat kita. Oleh karena itu, kalaupun pondok pesantren meminimalisasinya memang nggak sulit. Tapi kalau tidak di pondok pesantren, ya dia dapatnya di mana? Dapat di warung kopi, dapatnya di kafe, nggak dapat ini ilmu nggak dapat, COVID dapat. Kalau di pondok pesantren, nah ada pola. Nah makanya ada pola yang kita terapkan. Meskipun itu belum akan 1000% menjamin, 100% menjamin, 10% belum tentu. Tapi kita mengupayakan. Oleh karena itu, kalau dari pendapat saya tadi ya, ini bukan itu sih. Kalau memang bisa kita menggunakan daring, kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau memang tidak bisa, dengan mempertimbangkan kondisi mereka tidak masuk sekolah itu malah belajar jalanan, protokol dilaksanakan, tetapi meminimalisasi kerumunan. Contohnya begini, pembelajaran di pondok diatur jadwalnya per 10, per 20 kalau bisa. Biasanya satu kelas tuh 40 orang sekaligus belajar, ini diatur waktunya. Misalnya 10 orang dulu, 10 orang dulu begitu. Otomatisnya akan lebih banyak dapat setoran apa maksudnya? Banyak setoran apa? Mereka kan tidak dalam satu tempat, Nah, kedua, mereka itu lebih senang ngumpul. Nah, ini keamanan dari bagi keamanan pondok pesantren kan pasti ada keamanan ya dari baik gurunya atau itu harus memperketat agar mereka tidak berkerumun lebih dari 3 orang. Bisa tak ini? Ini permasalahan juga ini. Tapi kalau kita mau clean, saya yakin bisa. Karena cuma kalau untuk siswanya yang ribuan yang memang agak berat juga ya. Kalau seperti Gontor itu 10.000, 11.000 siswanya. Nah ini pengaturnya ini yang memang saya kira memang perlu perhatian khusus lah dalam hal ini. Jawabannya potensi dalam kerumunan sangat tetap tinggi resikonya. Demikian. Oke, baik, terima kasih dokter. Kalau menurut Yai Nur Sodik sendiri Yai, ini pripun ya ketika perbedaannya PJJ ya, yang mungkin tidak pernah dilakukan, ini kan hal baru Yai. Ini pripun menyikapinya itu Yai, dari Ma'arif sendiri Yai? Ya kalau saya menyikapinya positif semua. Oke. Artinya dengan situasi ini guru-guru bisa melek teknologi,
Kemudian sekolah-sekolah juga sudah berupaya untuk memperbaiki sistem. Nah, tetapi kemudian tadi itu, bagaimana kita mengurangi tingkat resiko, mengoptimalkan manfaat. Jadi, manfaatnya yang kita optimalkan, resikonya yang kita kurangi. Karena terkait dengan dunia pendidikan itu kan pilihannya kan begini. Sekolah itu adalah tempat yang paling cepat ditutup ketika situasi ini terjadi dan paling akhir dibuka. Betul. Nah, kenapa demikian? Karena ya tadi itu, ini tidak sekedar persoalan transfer ilmu, tetapi juga menyelamatkan generasi bangsa ke depan itu. Sehingga mereka harus dipastikan aman. Memang problemnya seperti disampaikan Dr. Hisnin tadi itu, ketika mereka tidak di sekolah, ternyata ada tempat-tempat lain menjadi favorit kunjungan mereka. Ini yang harus diminimalisir. Karena itu tadi seperti saya sampaikan tadi, kerjasama semua pihak, ya orang tua, ya pemerintah, ya para guru sekolah, kemudian membuat kebijakan secara bersama-sama agar para siswa ini ketika tidak sekolah ya mereka tetap stay di rumah. Kemudian yang kedua, kalau mereka menggunakan IT ya bagaimana IT-nya IT yang bermanfaat. Ya, jadi jangan sampai juga ini kan juga jadi problem nanti. Kalau mereka menggunakan IT tetapi kemudian batasannya tidak kita gunakan, justru yang dilihat bukan pembelajaran sekolah tetapi pembelajaran yang lain-lain dalam tanda kutip itu nanti lebih bahaya. Baik. Terima kasih penjelasannya Yai. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Nanti saja kita akan lagi untuk Anda di program Ikhwal Jam'iyah. Ya Pak, Anda masih bisa bergabung dengan kami di 0315660109. Usai jeda kita akan hadir. Dulu aku tipe orang yang sering banget traveling. Tiap weekend pasti ada aja acara sama temen. Dan tuh duit abis gak tau buat apa. Aku mulai belajar mendalami agama mana yang sunnah dan mana yang dilarang. Dan temen ada yang ngereferensiin aku untuk ikut dana syariah. Alhamdulillah, aku merasa bisa lebih bermanfaat. Semua ini karena ibu saya. Saya dididik sampai besar ini karena ibu. Saya ingin bilang terima kasih banyak kepada ibu saya. Karena ketulusan, akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo hijrah finansial. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Kita mempunyai tema pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 dan juga telah hadir 3 narasumber saya, yang satunya di dekat saya, yang duanya jauh di sana. Ada Yai Nur Sodik, juga ada Dr. Hisnin. Saya pingin ke Yai Nur Sodik dulu. Yai, ini kira-kira hikmah terbesar yang bisa diambil dari pandemi ini apa Yai, terkait dengan pendidikan Yai? Ya, jadi pandemi ini kemudian membuat orang harus melakukan 2 hal, adaptif dan produktif. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan situasi ini dan kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang tadi mempertimbangkan antara faktor manfaat dengan resiko. Jadi kalau kita bisa memastikan bahwa atau memperkirakan bahwa manfaatnya lebih besar dari resiko, maka itu bisa dilakukan. Tetapi kalau resikonya yang lebih besar, maka jangan. Yang kedua tadi, kita harus tetap produktif. Jangan sampai kemudian situasi yang sulit ini mematikan kita semua, mematikan kreativitas, mematikan karya, mematikan inovasi. Tetapi justru pada situasi begini ini, kita harus jauh lebih produktif. Kalau kita tidak keluar ya bikin tulisan yang banyak. Yang tidak bisa bikin tulisan, baca yang jauh lebih banyak. Yang bisa melakukan gerakan, kesempatan Dr. Hisnin untuk
mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya karena Dr. Hisnin menjadi orang yang dituju oleh semua orang misalnya. Jadi karena itu kuncinya dua tadi. Bagaimana kita hidup adaptif, dan yang kedua pada situasi sulit ini kita tetap jadi orang-orang yang produktif. Baik, terima kasih. Dr. Hisnin, bisa dengar suara saya, Dok? Jelas, Dok? Dr. Hisnin, bisa menangkap suara saya? Oke, baik. Saya geser ke Pak Mujib dulu. Pak Mujib, ini kira-kira hal yang paling urgent yang harus dipersiapkan dalam rangka pandemi ini biar segera berakhir dan juga bisa segera ada tatap muka tapi tetap dalam koridor protokol kesehatan yang bagus. Ini apa yang harus diberikan bekal kepada guru-guru? Ya, kembali pada penguatan SDM ya, kompetensi, kemampuan, kemudian kualitas ini menjadi jawaban. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari sisi pelajaran ini adalah bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita semua. Betul. Kalau selama ini orang tua, masyarakat mengatakan bahwa pusat pendidikan hanya di lembaga pendidikan, di sekolah, hari ini terjawab bahwa sejujurnya tidak. Orang tua punya peran yang luar biasa, masyarakat juga ikut membantu, kemudian sekolah sebagai stakeholder pendidikan yang formal juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Kemudian yang terakhir bahwa komunikasi harus dibangun. Komunikasi harus dibangun. Kenapa? Kalau ada anak-anak di rumah, sekolah butuh informasi karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak di rumah. Sebaliknya, ketika anak-anak di sekolah, orang tua juga harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh anak di sekolah. Nah, saling memberi informasi dan komunikasi ini kata kunci supaya anak-anak betul kita jadikan anak-anak yang berkualitas, yang pada akhirnya menjadi anak yang luar biasa. Dan saya yakin anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Amin, 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 amin. Baik, baik. Kalau dari dokter sudah tersambung dengan kami kembali, bisa menerima dengan jelas, Dok? Dr. Hisnin? Bisa menangkap suara saya dengan jelas, Dok? Oke, baik. Ada kode di sana tidak bisa gitu. Oke, saya geser ke Yainur Sodik dulu. Ya, kita masih punya waktu beberapa menit ya. Mungkin bisa kurang kedengeran, Mbak. Nah, ini udah nyambung. Dok, mungkin ini dari analisa dokter sebagai praktisi kesehatan. Kira-kira kapan nih pandemi ini harus berakhir, segera berakhir begitu? Kasih bocoran sedikit, Dok. Sulit. Oke, baik, sulit. Terima kasih, terima kasih. Yai, ini sebagai closing statement dari Ketua PWLP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur terkait dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Monggo, Yai. Untuk para anak-anak, para pelajar, saya berharap tidak putus asa dengan kondisi ini. Kemudian mencari cara yang terbaik. Kemudian yang kedua untuk para guru, monggo kita meningkatkan keterampilan kita khususnya di bidang IT supaya bisa memberikan pembelajaran dengan situasi yang lebih menyenangkan. Untuk para orang tua, mari kita tingkatkan kesabaran kita semua bahwa situasi ini membutuhkan pendekatan yang berbeda kepada anak-anak dan membutuhkan pembangunan situasi di dalam keluarga yang tidak membuat anak-anak ini putus asa. Karena sekali lagi kita tetap harus pastikan para generasi penerus bangsa ini, satu, memperoleh pendidikan yang layak, kemudian yang kedua, mereka harus tetap diberikan situasi yang bagus supaya mereka optimis menghadapi masa depan, dan yang ketiga, kita semua harus memberikan dukungan kepada semua yang ada, khususnya para pelajar ini, untuk mereka ini kemudian tidak putus asa dengan keadaan, tetapi mereka ini juga mampu bangkit. Harus kita yakinkan. Dan yang paling akhir, kerjasama semua pihak diperlukan. Hari ini alhamdulillah kami bertemu dengan Dr. Hisnin, kemudian ketemu dengan Pergunu, saya ketemu dengan Lazisnu. Artinya prinsip-prinsip ma'arif alhamdulillah dalam situasi begini malah jalan, membangun sinergi, kemudian meningkatkan kemanfaatan yang
tentu hidup kita harapkan menjadi lebih berkah di masa yang Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Yai Nur Sodik telah bergabung bersama dengan kami, dan juga Dr. Hisnin, terima kasih telah bergabung bersama kami, dan tak lupa Pak Mujib, terima kasih hadir di studio. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin, amin, Pak Mujib, Yai, dan juga Pak Dokter ini mudah-mudahan sehat semuanya. Terima kasih, dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.